Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluhan dan berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya masih di channel YouTube saya, Erna Johartini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan berupa tip dan trik pemilihan benih ikan yang baik. Video materi penyuluhan ini dibuat dengan tujuan agar para pembudidaya mengetahui dan mengenal ciri benih yang akan mereka budidayakan agar hasil akhir nanti akan mendapatkan hasilnya yang maksimal. Oke sahabat, selamat menikmati. Cheers! Apa sih yang dimaksud dengan benih ikan? Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk nih telur, larva, atau biakan murni alga. Benih ikan merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan dalam budidaya ikan. Oleh karena itu, memilih benih yang baik dengan cara yang benar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh calon pembudidaya ikan. Faktor benih berkualitas mempunyai persentase keberhasilan sekitar 30%, di mana benih yang baik dan berkualitas, maka dalam pemanenan hasilnya tentu akan lebih menguntungkan. Sebagai pembudidaya ikan setidaknya mengetahui ciri benih ikan yang baik dan berkualitas. Terus, bagaimana sih ciri benih ikan yang baik? Disimak ya sahabat. 1. Pembenih terpercaya yang sudah mempunyai nama. Pembenih terpercaya dalam hal terpercaya karena pembenih tersebut sangat mengutamakan kualitas, dan referensi tentang pembenih yang terpercaya bisa didapatkan kok dari informasi antara pembudidaya ikan misalnya. Benih berkualitas dihasilkan oleh hatchery atau balai benih yang menggunakan standar tinggi dalam pembenihan atau pembenih breeder terpercaya karena menguasai di bidang pembenihan, serta terpercaya karena pengalaman dan latar belakang keilmuan, serta yang menerapkan sistem produksi benih yang baik. 2. Sehat dan tidak cacat. Secara visual, kondisi benih yang akan dibudidayakan bisa kita amati. Benih yang hendak dibudidayakan haruslah benih yang sehat dan tidak cacat. Cacat karena turunan maupun cacat karena luka ataupun terserang penyakit. Kriteria benih yang sehat akan aktif bergerak dan akan merespon bila diberi rangsangan. Rangsangan tersebut bisa kita lakukan dengan pemberian pakan. Apabila pakan tersebut langsung disantap, maka benih bisa dipastikan baik. Kemudian ketiga, ukuran benih sama. Ukuran benih sama atau benih yang berukuran seragam, di mana benih mempunyai ukuran sama dapat memanfaatkan pakan lebih efisien. Kenapa? Karena tidak ada ikan yang selalu kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Apabila benih tidak sama, dikhawatirkan yang besar akan mendapatkan porsi makan banyak, sedangkan yang lebih kecil akan tertinggal di pertumbuhannya. Keempat, respon terhadap pemberian pakan. Respon terhadap pemberian pakan mengidentifikasikan bahwa benih cepat mendapatkan rangsangan. Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya ketika diberi pakan. Gerakannya tentu saja lincah dan aktif. Kemudian yang kelima, bebas dari organisme penyakit. Benih berkualitas bebas dari organisme penyakit seperti misalnya parasit, bakteri, jamur, ataupun virus. Dan terakhir, keenam, sesuai dengan standar. Benih berkualitas dapat dikenali berdasarkan sifatnya dalam memenuhi kriteria kualitatif maupun kuantitatif. Apa itu kriteria kualitatif?
Kriteria kualitatif adalah kondisi yang ditunjukkan oleh benih berdasarkan asal-usul dan hasil pengamatan secara kasat mata. Benih yang baik merupakan hasil pemijahan yang bukan satu keturunan dengan bentuk tubuh yang normal dan pergerakan aktif, baik terhadap arus air maupun terhadap rangsangan dari luar. Kemudian kriteria kuantitatif dapat diketahui dari data umur, panjang, keseragaman ukuran, bobot minimal, serta keseragaman kelincahan gerakan terhadap rangsangan dari luar dan terhadap arus air. Bagaimana sahabat? Sudah mengetahui bagaimana tips memilih serta mengenal kualitas benih yang baik untuk kegiatan budidaya? Semoga bisa bermanfaat ya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Sampai jumpa di video penyuluhan selanjutnya. Salam penyuluhan, majulah dunia perikanan. Lanjutkan kreativitas dan berbagi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.